Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto dalam acara Sambang Konco Putehi. Nah Sobat Budaya, sesuai tema kita, saya mewakili Museum Gubuk Wayang akan menyambangi teman-teman seprofesi pemain wayang putih di Indonesia. Kali ini saya akan menyambangi pemain wayang putih dari asal kota Surabaya, Mas Alwi, termasuk 5 merpati dari Kampung Dukuh, Surabaya. Seperti apa obrolan santai dengan Mas Alwi? Terus ikuti video ini dan jangan kemana-mana. Sebelumnya subscribe, like, komen channel Gubuk Inovatif biar kami tetap bersemangat dan semonggo. Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara. Sekarang saya sudah bersama dengan pemain wayang Putehi dari kota Surabaya, khususnya di Kampung Dukuh, Mas Alwi. Semoga saja dengan hadirnya Mas Alwi di acara Sambang Konco Putehi bisa menambah wawasan pengetahuan Sobat Budaya dengan pemain-pemain wayang putih di seluruh Nusantara. Nah, Mas Alwi apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. sehat ya. Iya. Kita belum pernah satu panggung ya Mas. Belum Cuma saya pernah. dulunya waktu main di Gresik, Iya. saya sering sambang di Kampung Iya. Dukuh, cuma Iya. Belum pernah mampir. satu pentas belum. Belum. Cuma kenal. Dan Mas Alwi ini bisa dikatakan termasuk masih saudara sama Pak John ya ini ya. Adik. Masih adik itu ya. Sama Pak Subur, sama Pak Sesomo itu dalang itu juga paman saya. Oh masih family juga. Iya. Jadi masih adik dari Bapak Mujiono juga Pak Subur ya. Subur, Mas Alwi. iya. Nah, Mas Alwi sesuai tema kita Sambang Konco, saya Yopi dari Museum Gubuk Wayang mewakili dengan acara Sambang Konco di channel Gubuk Inovatif ingin mengupas, menggali pengalaman jenengan nanti mulai dari belum dan sudah menjadi pemain wayangan sampai sekarang ini gitu ya. Nah, Mas Alwi bisa menceritakan, boleh diingat kira-kira mulai tahun berapa ini jenengan mulai berkecimpung di dunia perpotaian? Monggo. Oke. Pertama saya belajar wayang potehi itu sekitar tahun 1983. Wah, Itu masih sekolah SMP. Nah kebetulan kan rumah saya kan ya dekat kelenteng depannya dekat itu. kelenteng, Jadi kita waktu itu kan main lihat wayang itu. Yang main kan masih yang Pak Mujiono ini, bukan Coco, terus dan lain-lain yang senior-senior itu. Masih Nah Cece kita tuh itu ya kita lihat-lihat gini kan seneng gitu namanya masih anak-anak ya lihat wayang itu seneng, terus lihat di dalam gitu akhirnya disuruh pegang-pegang wayang. Akhirnya saya belajar dari situ. diberi kesempatan. Iya, diberi kesempatan. Seingat Mas Alwi, waktu begitu ada kesempatan di dalam panggung ya katakan demikian. Waktu itu dalangnya siapa Mas? Masih ingat? Masih ini Pak Mujiono, Pak Mujiono. terus siapa ya Pak Pardi juga. Masih Pak Pardi itu iya, ya? masih, iya. Berarti Mas Alwi begitu mengenal dalam pementasan waktu itu dalangnya sudah Pak Mujiono. Iya, sudah sama Pak Mujiono. Pak Alicing itu ya, Iya, Pak Pardi. iya, iya. Nah, pertama kali jenengan begitu diberi kesempatan oleh Pak John, itu langsung pegang wayang atau langsung kenal musiknya dulu Mas? Masih ini pegang wayang dulu. Pegang wayang. Iya. Jadi asisten dalang dulu. Iya. Setelah itu Kita belajar di lainnya di musik tambur, ada yang di Tualu ya, Tualu, Pak Lo ya. Itu langsung ke tambur, tapi untuk ke trompetnya belum nyoba. Belum Memang tidak gampang ya Pak. Iya. Kelihatannya asal tiup, tapi kan di situ kan ada notasinya, kita harus hafal alurnya musik bagaimana. Dan lagi kan begini Sobat Budaya. Memang kalau setiap musik seperti trompet itu dibunyikan kan kita menunggu kode dari dalang. Iya. Dalang bilang apa, dalam adegan apa, nanti kan trompetnya menyesuaikan. Memang gitu, memang ya tidak gampang memang dari segi pernapasan dan harus benar-benar mengingat semua musik alur yang akan disampaikan oleh Pak Dalang. Nah, Mas Alwi,
begitu jenengan sudah menjadi pemain wayang, bisa diceritakan di dalam Kampung Dugo itu jenengan sudah dan di luar kelenteng Kampung Dugo jenengan sudah pernah ikut dalang siapa saja, Pak? Pernah ikut dalang Pak Mujiono. Pertama Pak Mujiono. Ya, terus Pak Subur itu. Pak Subur. Pak Titionghi Semarang. Oh, Jawa Tengah itu Jawa ya, Tengah Pak itu, Tio ya, Pak juga. Tio. Pak Sesoma juga pernah. Oh iya, Pak Ya, Sesomo itu di sobat budaya, Jombang. termasuk ayah Senior. dari dalang Sony. Sony dari Jombang. Ya. Terus Pak Aliceng juga. Pak Aliceng juga ya. Untuk dalang-dalang dari Jombang, misalnya kayak Pak Keke, kayak Pak Widodo pernah satu panggung enggak itu? Pernah, cuma dia bukan dalang, hanya apa itu musik. Nama Pak Keke loh. Oh, cuma sama Panja. Iya. Sama Pak Widodo Sama juga gitu. almarhum Pak Mas Sugiono itu juga pernah. Pernah ganti main, nggak full. Berapa hari main di Pasuruan itu. Oh, Pak Sugiono dari Blitar. Ya, terus Sudah apa almarhum ya Mas Alwi? Almarhum ya. Jadi sudah ikut dalang di berbagai kota, ke Ya. sana kemari. Sambil Malah pertama kali saya lulus SMA itu tahun 87. Nah, tapi waktu saya main pertama itu tahun 1988 di Purwokerto. itu dalangnya. Kosan Oh, kosan almarhum. Iya, itu. Oh, di Purwokerto. Diajak sama Mas Slamet saya itu. Oh. Iya, itu. Jadi gini, kalau diringkas cerita jenengan dari awal masih main di Kampung Dugo. Di Kampung Dugo dulu. Pertama kali keluar kota di Di Purwokerto. Purwokerto. Jadi ikut almarhum kosan itu ya. Iya, diajak. Memang- Sekitar setengah bulanan ya, mungkin saya ingat itu. Iya. Sekitar itu. Tapi kalau saya dengar sampai sekarang belum ada lagi ya Purwokerto itu ya. Saya dengar Iya, terakhir masih almarhum ini, Cihu itu ya. Iya, Sama Ciho. Engkong Ciangwet itu. Iya, jangan. Jadi mereka sudah almarhum semua sobat budaya. Jadi dengan acaranya Sambang Konco ini andekan ya Mas Alwi, beliau-beliau itu masih hidup, wah kita Wah, senang seneng ngobrol. sekali. Memang saya sering sama almarhum PU itu dari kota Kediri, itu Iya. termasuk ayah dari almarhum juga Hoki. Hoki. Kemarin sudah saya sampaikan di acara Sambang Konco Putih ini, wah kita juga mendengar kabar duka dari dua sahabat kita, satu Bapak Supriyono dari Kepanjen, Iya, Pak Supri. terus ini Hoki atau Budi Setio itu dari kota Kediri. Cuma Mas Pur juga ya. Mas Pur, Pak Pur itu kan kita sudah datang ke sana Mas Alwi, Sambang di tempatnya Pak Pur, mewakili Museum Gubuk Wayang. Kita cerita-cerita sama istri. Dan kalau untuk Pak Supri dan Hoki kita sudah istilahnya berkomunikasi lah, tapi Tuhan sudah berkehendak lain. Semoga Pak Supri dan Mas Hoki ini diterima semua amal ibadahnya, Amin, amin. ditempatkan sisi yang layak gitu ya Mas, yang budi sayangkan. Memang kalau kita pelajari, memang sekarang kan pemain-pemain wayang putih kan tinggal sedikit ya Mas Alwi ya. Apalagi dalang-dalang sudah sepuh semua. Kita mengandalkan generasi-generasi baru ya. Semoga generasi baru ini bisa tetap memegang, tetap istilahnya melestarikan budaya putih di Indonesia, jangan sampai punah. Jangan sampai punah. Iya, Mas Alwi, setelah sudah ikut berbagai dalang, mungkin Mas Alwi mempunyai istilahnya pengalaman. Oh iya, saya ikut dalang ini, ada cerita ini, sukanya ini, dukanya ini, ikut dalang ini, gini. Nah, coba Mas jenengan ceritakan pengalaman-pengalaman dari yang suka maupun duka, yang pahit atau manis, monggo diceritakan. Iya, saya rasa semua dalang itu bagus semua ya. Iya, Tapi betul. pasti ada yang lebih berbeda, ada yang Iya, lebih dalang itu memang mempunyai ciri khas ciri-ciri khas masing-masing. sendiri. Ya. Itu saya lebih sering ikut Pak Mujono karena memang ya ini apa sering tampil sama Pak Mujono sama Pak Subur itu. Selain masih saudara kan juga satu Iya, kampung. satu kampung. Mungkin ada pengalaman, waduh saya ikut Pak Jon gini, pernah di kota ini gini-gini, terus ikut dalang gini, barangkali ada pengalaman yang bisa disampaikan Mas. Lalu ke Pak Mujono, ya kalau habis main gitu, seumpama kita di panggung itu mungkin ada kesalahan. Nah itu dia memberitahu pada saat sudah selesai, selesai di pentas. Nah, jadi gak langsung ditegur di situ. Jadi kan kamu nanti apa? Ada kesalahannya di sini, nah, itu.
Ya semua rata-rata seperti itulah. Iya. Mm-mm. Memang Pak Mujiono kan juga sebagai seorang dalang, Iya. dia pun juga senior kita. Memang Pak Mujiono itu murah dalam ilmu. Ya. Kadang-kadang kan memang begini ya, Pak Alwi. Waktu pementasan misalkan dalang, terus ada pajak yang istilahnya melakukan kesalahan, kan ada yang negur langsung, ada yang selesai pementasan diberi tahu, oh ini caranya begini, kamu tadi salah di situ. Memang kita tergantung dari dalangnya, tidak semua dalang seperti itu. Memang kita sampaikan dari awal, dalang mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing. Dalam perdalangan istilahnya tidak adalah kata dalangannya bagus, tidak. Itu tergantung bagaimana bisa membuat penonton itu tertarik untuk mengikuti cerita itu. Iya, memang begitu. Nah, Mas Alwi bisa bercerita motivasi apa Mas yang membuat jenengan itu sampai mulai tahun 83 tadi ya? Belajarnya itu. Ya, 83 sampai sekarang 2024 jenengan tetap bertahan sebagai seorang pemain. Itu motivasinya apa Mas Monggo? Ya. Saya bermotivasi untuk bertahan main di wayang potehi itu kan apa tuh? Kalau kita tampil itu kan nggak diundang di tempat-tempat lain, di kota-kota lain. Jadi untuk menambah pengalaman, saya pernah ke kota ini, Terus sekarang kan kita tampil bukan hanya di Klenteng aja nih sekarang betul. Bisa main di mall, bisa main di tempat wisata, bisa main di museum. Jadi itu menambah pengalaman. Oh iya, bahkan kan juga kita sekarang bisa main di gereja, main di pondok pesantren, juga bisa merubah suasana gitu ya Mas Alwi ya. Juga nanti juga bisa menjadi cerita, dulu pernah main ke sana. Iya betul. Jadi pernah main di Bali juga. Di Bali juga. Di mana? Padang, Sumatera Barat pernah. Pernah ke sana? Pernah tahun 2013. Sama Pak Mujiono nih. Pak Mujiono juga. Ya, Pak Lamat, Pak Mul. Setengah bulanan di sana. Di sana setengah bulan. bulan. Di Padang itu ya Mas. Nah, Mas Alwi, sekarang kan kita berharap kepada generasi baru pemain wayang putih kan seperti saya dari Kota Tulungagung ini kan juga mulai mencetak, membuat generasi baru dengan harapan budaya putih ini jangan sampai punah. Nah, betul. Untuk Mas Alwi, jenengan coba beri masukan, beri dorongan kepada generasi baru untuk istilahnya mempertahankan mereka agar tetap belajar. Jenengan mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan, monggo. Baik kepada generasi muda yang ingin belajar wayang potehi untuk regenerasi, kami berpesan mohon belajarlah yang baik, belajarlah sungguh-sungguh kepada yang senior-senior ini. Jadi agar semangat dalam melestarikan budaya wayang potehi ini. Karena bahkan kalau yang senior-senior ini seperti Pak Mujiono, Pak Subur, dan yang sudah almarhum seperti Pak Sesomo itu kan mereka pernah menimba ilmu sama encik-encik dulu kan gitu. Betul. Setidak sekurangnya kan pasti masih memegang pakem kan gitu ya Mas Alwi. Jadi memang kalau saya juga diberi kesempatan dulu pernah satu panggung sama Pak Mujiono sama Pak Alicing itu saya tanya Mas, Mbah kok gini gimana Pak Jen gini? Karena apa? Mereka sudah mengenyam belajar sama encik-encik yang datang dari negeri Cina. Dan mereka kan itu kan datang langsung dari entah ya, kita belum punya data yang akurat. Yang jelas encik-encik itu datangnya langsung di Ngamudugo, mereka yang pentas di situ. Kan gitu ya Mas. Saya sendiri juga belum menangi cara bahasanya Jawa. Cuma kan sepaling tidak ya itulah untuk generasi baru pemain wayang potehi. Kita jangan pernah istilahnya itu lelah untuk belajar, tetap semangat. Jika satu panggung bertemu dengan senior-senior kita, ayolah kita bertanya, bagaimana Pak ini? Canggung-canggung, kalau memang kurang ngerti tanya aja, nggak apa-apa. Nggak perlu malu-malu. Nggak perlu malu-malu. Yang jangan sampai menghilangkan pakem. Gitu loh, pakem boleh ditambah untuk kolaborasi segala macam monggo. Tapi jangan dihilangkan karena itu sudah aturan main dari encik-encik dulu kan gitu ya Mas Alwi ya. Iya betul. Semoga saja dengan ada acaranya ini nanti para pemain generasi baru bisa langsung datang ke Kampung Dukuh
atau pas waktu Pak. pentas gitu saya tanya Pak kan perlu ditulis. Ya, betul. Kalau saya gitu, apalagi zaman sekarang zaman digital direkam, apa di video kan nanti bisa untuk pemendaraan kan gitu. Kalau mungkin dulu zamannya Pak Mujiono, zamannya mana pasti pakai tulis. Iya, kalau istilahnya cerita itu kan dijauh bukunya kan gitu. Jojonan pakai ringkas lah tulisan. dulu ada yang diringkas. Sekarang zamannya sudah digital, sudah wah canggih. Harus pinter-pinter. Oh ya lebih baiknya tak kamera atau tak rekam nanti senior suruh ngomong ini loh istilahnya ini biar nanti pakemnya itu tidak hilang kan gitu Mas Alwi. Mungkin Mas Alwi mau menambahkan yang perlu disampaikan apa lagi untuk cerita-cerita mengenai pengalaman jenengan? Dalam hal apa Mas? Ya sebagai pemain Potehi misalnya apa? Oh ya ini ada tambahan ini itu. Apa ya? Cukup ya. Saya rasa cukup. Dari pengalaman jenengan sudah cukup. Terima kasih Mas Alwi sudah menyempatkan waktu menemani saya berbincang-bincang offside obrolan santai, mengupas perjalanan pengalaman jenengan sebagai pemain wayang Potehi mulai belajar tahun 83 sampai sekarang. Semoga Mas Alwi semoga sehat selalu ya Mas, diberi panjang umur, dilancarkan semua urusannya. Saya mewakili Museum Gubuk Wayang mengucapkan terima kasih kepada Mas Alwi. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, itulah tadi Offside obrolan santai saya dengan pemain wayang Potehi dari kota Surabaya di ini Kampung Duko, dan boleh saya sampaikan Mas Alwi ini termasuk bagian dari 5 merpati. Dari ini Pak Mujiono. Dan semoga tayangan ini terus bisa menambah wawasan dan pengetahuan sobat budaya di seluruh Nusantara mengenai perjalanan pemain wayang Potehi di Indonesia. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan terus ikuti perjalanan saya di Sambang Konco Potehi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang. Jangan lupa subscribe, like, comment, share channel ini biar kami tetap bersemangat. Dan terus ikuti perjalanan saya di Sambang Konco Potehi di seluruh Indonesia. Sampai jumpa. Salam budaya mempersatukan bangsa.